membuka pikiran tentang menata anak bangsa ke depannya. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberikan kami kelebihan, Engkau memberikan kami kekuasaan untuk mendidik anak-anak sebagai generasi gereja dan generasi bangsa. Kami mohon ya Bapa, berkatilah kami semua, pemateri, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan juga siapa saja yang ambil bagian dalam kegiatan ini. Kiranya kami sama-sama merumuskan sebuah kegiatan yang dapat bermanfaat bagi perkembangan putra-putri gereja dan putra-putri bangsa ke depannya. Ya Bapa, doa yang sederhana ini kami persatukan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Hati Kudus, Doakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para frater, yang saya hormati Pak Eko, Pak Albert, Pak Marcel, Pak Fred, Pak Carlos, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah bersama rekan guru utusan dari masing-masing sekolah. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, frater. Luar biasa. Senang sekali pada pagi hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para guru utusan, sehingga bisa bertemu di tempat ini. Ini ruang IPA. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan yang baik, dan pada pagi hari ini kita berada di dalam ruangan ini untuk satu kegiatan yang penting, baik untuk SMP Brother maupun juga untuk sekolah-sekolah yang kami undang. Sesuai dengan surat undangan kami, bahwa pada kesempatan ini kami ingin berbagi dan menginformasikan satu hal atau satu kegiatan yang penting yang merupakan bagian dari pengabdian kita, kerja keras kita, upaya kita memberikan layanan pendidikan, termasuk bagaimana kita memberdayakan segala potensi, segala bakat, segala talenta yang dimiliki oleh peserta didik kita, termasuk bagaimana kita berusaha agar peserta didik kita dapat berprestasi dalam berbagai ajang perlombaan dan kejuaraan. Peningkatan kualitas SDM sumber daya manusia itu merupakan salah satu fokus pembangunan dari pemerintah saat ini, sehingga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya meningkatkan prestasi peserta didik dengan menyelenggarakan berbagai ajang talenta dengan harapan agar peserta didik mampu berkompetisi dan berkolaborasi dengan peserta didik lainnya. Untuk itu, pemerintah juga memberikan bantuan biaya dalam rangka menunjang pelaksanaan program pengembangan talenta peserta didik dalam rangka peningkatan budaya prestasi. Dan hal ini merupakan bentuk apresiasi, penghargaan, pengakuan dari pemerintah, dan perlu kita sambut, kita
respon dengan baik, dengan semangat yang sama untuk peningkatan budaya prestasi peserta didik yang pada akhirnya akan berdampak pada prestasi sekolah atau lembaga. Dan tentunya kami berharap dengan kegiatan berbagi informasi ini dapat memberikan manfaat dan sekaligus kita berkomitmen bergerak bersama, berkolaborasi untuk melaksanakan program kegiatan pembinaan prestasi berbasis manajemen talenta, sehingga kedepannya semakin banyak sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sika, termasuk SD-SD yang Bapak Ibu pimpin, bisa berprestasi, dan sebagai bentuk penghargaan itu kita juga akan mendapatkan BOS kinerja kategori sekolah prestasi melalui kegiatan pengimbasan dengan memanfaatkan dana BOS kinerja sekolah berprestasi. Sehingga pada kesempatan ini saya akan sampaikan yang pertama terkait dengan sedikit pemahaman kita tentang program BOS kinerja sekolah berprestasi. Lalu yang kedua saya akan singgung sedikit tentang pengimbasan, dan yang ketiga nanti tim teknis Pak Marsha nanti akan menjelaskan hal-hal teknis terkait dengan pengimbasan di sekolah-sekolah IPAS. Baik, yang pertama terkait dengan BOS kinerja sekolah berprestasi. Itu maksudnya apa itu? Program bantuan operasional sekolah atau BOS kinerja sekolah prestasi merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kemendikbudristek untuk melaksanakan strategi manajemen talenta nasional. Baik, saya ucapkan selamat pagi, selamat datang. Untuk suster bisa langsung ambil tempat di baik, terima kasih. Saya BOS kinerja sekolah prestasi dialokasikan bagi satuan pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah, dan pendidikan khusus yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi. Sekolah berprestasi merupakan sekolah yang memiliki prestasi di antara 3 bidang ajang talenta, yaitu bidang riset dan inovasi, yang kedua seni budaya, dan yang ketiga olahraga, baik di tingkat provinsi, tingkat nasional, dan atau tingkat internasional. Itu terkait dengan BOS kinerja sekolah prestasi. Lalu yang kedua, tujuannya untuk apa? Program BOS kinerja sekolah prestasi bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional guna menunjang pelaksanaan program pengembangan talenta prestasi peserta didik, dan juga dalam rangka peningkatan prestasi. Program BOS kinerja sekolah prestasi dilaksanakan melalui yang pertama itu ada kegiatan asesmen dan pemetaan talenta. Jadi ada proses dari awalnya seperti itu. Asesmen dan pemetaan talenta. Kegiatannya yaitu pelaksanaan asesmen dan pemetaan talenta peserta didik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah pemetaan, yang kedua itu pelatihan dan pengembangan talenta.
itu pelaksanaan pelatihan dan pengembangan talenta peserta didik. Jadi ada kegiatan memberikan pelatihan dan juga pengembangan talenta peserta didik. Lalu yang ketiga itu pengembangan manajemen dan ekosistem. Itu dalam arti kita berusaha untuk meningkatkan keikutsertaan peserta didik dalam berbagai perlombaan atau kompetisi ataupun juga festival. Jadi ada 3 hal itu. Ada asesmen dan pemetaan, lalu yang kedua pelatihan dan pengembangan talenta, lalu yang ketiga pengembangan manajemen dan ekosistem. Baik, lalu yang berikut sebelum saya masuk ke poin yang kedua terkait dengan pengimbasan, saya perlu menyampaikan bahwa sekolah yang memiliki poin tertinggi di masing-masing jenjang di setiap provinsi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan mendapatkan tambahan dana untuk melakukan pengimbasan kepada jenjang yang sama dan atau jenjang di bawah sekolah pengimbas di provinsi tersebut. Dan kami dari SMPK Frater Maumere sepakat untuk pengimbasan di sekolah yang suster Bapak Ibu pimpin. Sehingga untuk itulah pada hari ini kami mengundang suster Bapak Ibu kepala sekolah bersama dengan guru untuk hadir dalam kesempatan ini untuk mendapatkan informasi dan penjelasan tentang kegiatan pengimbasan prestasi. Kami memutuskan untuk mengimbaskan ke jenjang SD tentu dengan pertimbangan bahwa alangkah lebih baik jika pembinaan prestasi dilakukan sejak usia dini di tingkat sekolah dasar, sehingga lebih membantu peserta didik untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan talenta yang dimiliki. Kami tidak mengimbaskan ke jenjang SMP. Kami lebih memilih ke jenjang SD, sehingga hari ini kami sangat berterima kasih suster Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti sekaligus mendengarkan informasi penjelasan terkait dengan kegiatan pembinaan prestasi melalui pengimbasan. Lalu yang kedua itu terkait dengan pengimbasan. Apa yang dimaksud dengan pengimbas dan sekolah imbas? Sekolah pengimbas merupakan sekolah yang memiliki prestasi sebagai penerima dana bos kinerja yang memenuhi kriteria, dan kami sangat bersyukur puji Tuhan bahwa kami di SMPK Frater kami mendapatkan bos kinerja kategori sekolah prestasi. Sebagai penerima dana bos kinerja yang memenuhi kriteria, yang pertama memiliki prestasi tingkat nasional, dan yang kedua masuk dalam 5 sekolah yang memiliki prestasi terbaik di provinsi masing-masing. Nah, itu kriterianya, sehingga kami diberikan dana bos kinerja untuk sekolah berprestasi, dan juga tambahan dana untuk melakukan pengimbasan kepada sekolah sederajat atau di bawahnya. Sekolah pengimbas melakukan pengimbasan kepada sekolah imbas. Kriteria penentuan sekolah imbas itu yang pertama, sekolah yang tidak termasuk ke dalam sekolah penerima dana bos kinerja sekolah prestasi tahun 2023. Lalu yang berikut, sekolah yang berprestasi tetapi belum menerima bos kinerja sekolah prestasi.
Lalu yang ketiga, sekolah yang memiliki jenjang yang sama dan atau jenjang di bawah sekolah pengimbas. Dan kami sepakat untuk ke jenjang SD. Lalu yang berikut, sekolah yang berada dalam satu wilayah dengan sekolah pengimbas. Dan kami melihat sekolah-sekolah yang ada di Kota Maumere ini kita berada dalam satu wilayah. Dan kami mengundang Bapak Ibu Suster untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang berikut, sekolah yang memiliki sumber daya manusia potensial sebagai pemandu talenta. Dan ini yang kami lihat bahwa di sekolah Bapak Ibu sebenarnya secara sumber daya manusia itu sudah sangat memadai dan sangat mendukung untuk kegiatan pengimbasan ini. Hanya mungkin tinggal kesempatan dan juga kepercayaan dari kita untuk memberdayakan segala potensi kemampuan sumber daya yang ada di lingkungan unit kerja kita atau di sekolah kita masing-masing. Itu kriterianya. Lalu yang berikut, apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah pengimbas supaya biar lebih jelas. Dan untuk poin ini saya hanya sampaikan poin-poinnya. Nanti secara teknis operasional nanti akan dijelaskan oleh Pak Marcel. Yang pertama, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia talenta sekolah imbas. Yang akan dilakukan oleh sekolah pengimbas yang pertama itu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia talenta sekolah imbas. Lalu yang kedua, memberi pendampingan dan layanan konsultasi pelaksanaan pengembangan program manajemen talenta bagi sekolah imbas. Memberikan pendampingan dan layanan konsultasi. Lalu yang ketiga, mengembangkan talenta sekolah imbas melalui kemitraan. Lalu yang berikut, menyelenggarakan ajang talenta lokal antar sekolah bersama sekolah imbas. Menyelenggarakan ajang talenta. Lalu yang berikut, ini mungkin tidak terlalu, menyelenggarakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi sekolah imbas. Jadi ada 5 poin itu yang akan dilakukan oleh sekolah pengimbas kepada sekolah imbas. Baik, yang berikut sebelum saya berikan mic ini kepada Pak Marcel, saya juga sampaikan terkait dengan pembiayaan untuk program pembinaan prestasi, lebih khususnya kegiatan pengimbasan ini. Untuk pelaksanaan program pembinaan prestasi ini, pembiayaan itu berasal dari sekolah pengimbas. Dana yang diperoleh oleh sekolah pengimbas, dana itu yang akan kami gunakan untuk melaksanakan pengimbasan kepada sekolah-sekolah imbas. Dan akan kita sesuaikan dengan RAP yang sudah disusun oleh sekolah. Dan kemarin dulu kita sudah serahkan ke dinas. Karena dananya itu memang belum cair, kalau rapsnya itu belum ada. Tapi kita sudah susun dan sudah serahkan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi untuk dananya itu sudah bisa dicairkan. Tapi kegiatan kita kalau kita sudah merencanakan, kita akan tetap laksanakan. Dan dana pengimbasan ini ya seperti yang saya sampaikan itu kita perolehnya itu dari dana pos kinerja sekolah berprestasi, ada tambahannya lagi. Bahwa sekolah yang memiliki poin tertinggi seperti yang saya sampaikan di atas, memiliki poin yang tertinggi di masing-masing jenjang di setiap provinsi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,
mendapatkan tambahan dana untuk melakukan pengimbasan kepada jenjang yang sama dan atau jenjang di bawah sekolah pengimbas di provinsi tersebut. Sehingga Bapak Ibu kepala sekolah bersama para guru utusan tidak terbebani dengan biaya untuk kegiatan ini. Yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu mempersiapkan tenaga gurunya untuk membantu memberikan pembinaan, pelatihan kepada peserta didik dan nanti akan berkolaborasi bekerja sama dengan teman-teman guru dari SMPK Frater Maumere. Baik, itu saja 1-2 poin yang saya sampaikan. Dan selanjutnya saya kembalikan ke MC Pak Fri. Baik, terima kasih Frater Sebastianus selaku kepala sekolah yang telah memberikan sambutan. Dari apa yang disampaikan oleh Frater tadi, saya dapat menangkap beberapa poin. Salah satunya bahwa SMP Frater Maumere menyadari bahwa prestasi yang diraih SMPK Frater Maumere tidak terlepas dari kerjasama, kemitraan, dan juga kerja keras dari sekolah-sekolah imbas yang ada pada pagi hari ini. 10 sekolah imbas ini selalu aktif ambil bagian dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh SMPK Frater Maumere dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ini suatu apresiasi yang luar biasa, bahwa sebenarnya dana pengimbasan prestasi ini dari pemerintah sekarang ada, tetapi hubungan kemitraan sudah kita rajut sejak lama. Baik, selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu kepala sekolah, suster, kita menikmati snack yang ada. Supaya suasananya lebih santai. Silakan Bapak Ibu. Sekali.